adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Sudah semangat, biar semakin semangat lagi kita. Ya lihat, boleh kasih pimpin dong. Pimpin ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes. Oke. Kalau gitu langsung aja Kak, kita mau memuji Tuhan dengan lagu pertama. Dengar dia manggil nama Dengar saya. panggil nama saya. Siap ya adik-adik semua? Oke adik-adik, sekarang boleh kembali duduk ya Kak ya. Duduk. Oke, sekarang kita mau membuka ibadah kita dengan berdoa dulu. Jadi siapkan hati dan pikirannya. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan telah mengumpulkan kami semua dalam ibadah dalam jaringan ini. Semoga Bapak setiap pribadi yang mendengarkan ibadah ini boleh terberkati ya Bapak, baik yang sedang ada di rumahnya masing-masing dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan dan sertailah kami, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang akan menyanyikan lagu untuk sebelum firman. Kita akan nyanyi sama-sama lagu Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, minta penyertaan dari Tuhan Yesus. Begitu, siapkan hati dan pikirannya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah menyertai kami hingga sekarang. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Natalia dan juga Kak Cynthia. Kiranya Kau berkati lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau baca dari mana nih Kak Cynthia? Dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Ya, Imamat pasal 8. Imamat pasal 8. Ayat 1 sampai 10. Oke, disiapkan ya. Imamat Perjanjian Lama. Ya. Pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 10. Bacanya secara bergantian ya Kak. Oke. Dimulai dari Kak Sin terus Kak Nat ya. Baik Kak. Oke, dimulai ya. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa,
2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Amin. Wah, tadi kita belajar tentang siapa ya, Kak? Tentang Nabi Musa. Oh, tentang seorang Nabi Musa yang nabi besar yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya? Iya. Oh, ngapain Kak Nabi Musa Nabi emangnya? Musa itu disuruh Tuhan untuk menguduskan Harun, Bapak Harun, bersama anak-anaknya supaya bisa menjadi imam. Oh, seperti yang di firman tadi itu di ya? firman. Tuhan minta Musa memanggil Harun dan anak-anaknya karena Tuhan mau memberkati mereka, mengangkat mereka menjadi imam. Dan si Harun menjadi imam besar. Iya, tapi sebelum itu kan ada prosesnya, Kak. Sebelum menjadi imam ada prosesnya, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak Harun bersama anak-anaknya. Itu juga perintah Tuhan dari Tuhan yang turun ke Musa untuk melakukan segala proses-prosesnya. Iya. Oh, seperti apa Kak prosesnya? Prosesnya itu di ayat 2 ada Kak. Oh, ini ya. Iya. Aku bacain ya Kak ya. Iya. Di ayat 2, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan. Oh, jadi dari situ jadi kita belajar mendengarkan perintah Tuhan ya, yang dikasih ke Musa. Iya. Temanya kita hari ini kan mendengar dan memahami. Oh, mendengar dan memahami. Makanya tadi ayatnya itu semuanya tentang perintah-perintah. Iya, ya Kak ya. Perintah kan itu harus dilakukan, didengar dan dilakukan. Dipahami. Oh, dipahami dulu baru dilakukan. Nah, adik-adik, Nabi Musa kan menjalankan perintah Tuhan untuk Bapak Harun dan anak-anaknya. Musa melakukannya dengan benar dan dengan baik. Itu karena apa? Karena Musa memahaminya terlebih dahulu. Karena Nabi Musa memahami terlebih dahulu perintah Allah itu baru dia melakukan. Makanya perintah Allah itu terjadi dilakukan karena Nabi Musa memahami. Jadi kalau adik-adik mau seperti Nabi Musa menjalankan perintah Allah dengan benar, adik-adik harus baca Alkitab, baca Alkitab, dipahami, didengarkan dan dilakukan. Oh, gitu ya Kak. Iya. Kalau misalnya dalam contoh sehari-hari kita bisa kayak mana Kak? Misalnya contohnya begini ya. Misalnya Kak Sintia ngomong sama Kak Nat ya. Oke. Kak Nat, besok hari Minggu kita latihan. Latihannya jam 2 siang ya. Oh iya. Terus aku bilang, "Oke, Kak, latihan jam 2 siang." Pas hari Minggunya Kak Sin udah sampai di gereja, Kak Natnya nggak ada. Itu kenapa ya? Kak Natnya nggak ada. Kak Natnya kayaknya lupa. Atau Kak Nat dengarnya besok Selasa atau Sabtu. Bisa tapi jadi. Ada salah komunikasi gitu ya Kak ya.
Kak Cynthia bilangnya jam 2 siang ya besok, tapi ternyata Kak Nat itu karena sambil melakukan hal lain tidak memperhatikan Kak Cynthia. Iya Kak ya jam 2 siang, tahunya jam 2 siang tapi nggak tahu hari apa. Iya makanya. Terus habis itu Kak Nat sudah Kak Cynthia sudah datang jam 2 siang besok harinya. Kak Natnya nggak ada karena Kak Natnya lupa dan nggak tahu jam 2 siang itu hari apa gitu. Wah berarti Kak Natnya nggak memahami ya Kak maksudnya Kakak, makanya bisa salah komunikasi. Ya mungkin waktu Kak Sin nyampein ke Kak Natnya sambil mainan HP, makanya nggak konsentrasi. Iya, nggak fokus, nggak dengerin, makanya akhirnya Kak Natnya salah. Kita kasih contoh lain ya Kak ya. Silakan. Contohnya Kak Natalia sekarang jadi mamanya, Kak Cynthia jadi anaknya. Gitu kan? Kak Nat bilang, Mama bilang, Cynthia. Iya Ma. Cynthia. Iya Ma. Ini minta tolong belikan Mama ini loh minuman jeruk itu loh yang di tokonya Pak Saga. Oh minuman jeruk harganya tuh cuma 10.000 kok harganya. Oh iya. Ya jadi kamu pergi yang di tokonya Pak Saga karena dia harganya 10.000 kalau toko lain. Iya sudah kalau gitu kamu pergi beli sana. Terima kasih. Terus Kak Cynthia pergi kan nih beli adik-adik. Pas pergi beli dia lihat tokonya ada yang lebih dekat. Kalau toko Pak Saga masih lagi lanjut ke depan. Nah akhirnya dia berhentilah di toko yang lebih dekat itu. Padahal kan kata mamanya di toko Pak Saga karena Pak Saga harganya lebih murah minumannya. Tapi karena dia merasa terlalu jauh, ya udahlah nggak apa-apa lah beli di toko itu saja yang dekat. Belilah dia. Terus habis gitu bayar. Harganya 15.000 yang harusnya 10.000. Lebih mahal. Bingunglah Kak Cynthia. Loh, katanya Mama harganya 10.000. Ini kok 15.000 ya? Terus Kak Cynthia balik deh ke rumah. Dia aja dah. Yang penting kan udah ada air jeruknya. Ya, tetap dibeli sama Kak Cynthia. Lalu dibeli seharga 15.000. Lalu balik ke rumah, kasih ke Mama ini mah, gitu kan? Kasih ke Mama. Mana? Kasih. Ma ini. Oke, terima kasih. Harganya 15.000 loh Ma. Iya. Loh, bukan 15.000 Cynthia, harganya 10.000 di toko Pak Saga. Loh, 15.000 kok Ma? 10.000. Cynthia beli di mana? Di toko Pak Saga. Mungkin naik Ma. Cynthia yang benar nih Mama telepon Pak Saga loh. Coba deh Ma. Coba ya. Mama telepon Pak Saga ya. Halo Pak Saga. Loh Pak, minuman yang obat jeruk itu tuh sudah naik ya Pak harganya jadi 15.000, bukannya 10.000. Iya Pak, iya Bu masih 10.000 loh. Cynthia, harganya masih 10.000. Ya sudah Pak Saga, terima kasih ya. Cynthia beli di mana? Ya di Pak Saga. Pak Saga tokonya di mana? Yang di sebelah kiri kan? Kiri mana? Orang tokonya di sebelah kanan, di depan gang. Katanya sebelah kiri ya udah. Nah, kita bisa lihat ya Kak Cynthia salah membeli di toko yang berbeda karena dia merasa ya udahlah aku dengernya pokoknya beli minuman jeruk, ya udah dimanapun itu aku pergi beli gitu kan. Jadinya tidak sesuai, harganya lebih mahal 5.000 dibanding di toko yang Mama bilang kayak gitu kan. Jadinya uangnya berkurang lagi padahal bisa pas gitu ya Kak Cynthia. Iya. Jadi intinya, nah Kak itu kan yang salah. Ada nggak contoh yang benar? Contoh yang benar, misalnya adalah seringnya itu contoh yang benar itu seperti ini. Adik-adik kalau dulu sekolah minggu nih ya, kalau dulu sekolah minggu kita kan mau nyanyi di gereja. Oh iya. Terus biasanya kita kembaran baju. Oh kembaran baju. Seragaman kita pakai seragam. Nah kan yang sudah ikut latihan itu pasti dibilangi, adik-adik yang sudah ikut latihan semuanya untuk tampil hari Minggu besok kita pakai baju warna hijau ya. Jangan lupa warna hijau. Terus besok harinya wah semua datang pakai baju warna hijau. Jadi kita nyanyi semuanya kompak pakai baju warna hijau. Siapa yang sudah rindu kita kumpul dan nyanyi-nyanyi di gereja? Aku juga, karena tadi juga sudah kangen mau ketemu adik-adik. Terus kita nyanyi bareng. Nanti adik-adik kita pasti nyanyi bareng dan kumpul lagi. Sabar dulu ya kalau sekarang. Oke, Kakak mau nambahin lagi? Berarti itu tandanya hari ini kita belajar untuk mendengar, memahami, baru melakukan. Betul, kita
dari hal yang sederhana saja ya adik-adik, kayak misalnya tadi dapat disuruh mama, diminta tolong sama mama. Dari hal-hal terkecil itu aja adik lakukan, nanti ketika adik besar, adik-adik itu nanti bisa nih dipercayakan untuk perintah yang lebih besar lagi dan lebih membangun kehidupannya adik-adik di masa depan nantinya. Seperti itu ya adik-adik, gitu kan. Dan terutama yang paling utama adalah mendengarkan perintah Tuhan loh ya. Perintah Tuhan dilihat di mana? Adik-adik tahu dari mana kalau perintah Tuhan? Adik-adik bisa nih lewat membaca Alkitab. Mungkin adik-adik membaca Alkitabnya kira-kira 1 minggu berapa kali ya? 1 minggu 1 kali cukup kali Kak. 1 minggu udah berapa hari? 7 hari. Kalau dalam 7 hari 1 minggu kita cuma berdoa 1 kali, berarti kita bolong berapa hari? 6-nya ngapain? Main lah Kak. Kan sekolahnya di rumah Kak, main lah. Main 6-nya. Terus jatahnya buat Tuhan cuma buat 1 hari. Iya, cuma buat ibadah online PA aja. Itu baik atau tidak ya Kak? Enggak baik ya Kak ya. Jadi kalau ada 7 hari dalam seminggu, 7 harinya kita ketemu sama Tuhan. Emang ketemu sama Tuhan itu seharian 24 jam gitu tak Kak? Oh enggak kan kita setidaknya berdoa menyediakan waktu 15 menit baca gitu kan? 15 menit, 10 sampai 15 menit lah buat adik-adik yang baru belajar. Baca 1 hari mungkin 1-2 ayat gitu kan. Berlatih mulai dari sekarang. Nanti kalau misalnya masih belum bisa buka Alkitab, bisa minta tolong mama dulu. Iya, minta tolong mamanya. Ya Ma, aku mau buka ayat yang kakak tunjukin tadi. Mau baca lagi boleh. Kalau nggak kalau misalnya ada yang belum bisa baca, minta tolong mama atau mama papa atau kakaknya bacain. Atau saudara bacain. Oke adik-adik, jadi semuanya pasti sekarang sudah mengerti ya. Kalau kita jadi anak Tuhan itu kita tuh harus mau mendengarkan, lalu memahami. Selanjutnya baru kita melakukan sesuai perintah. Oke? Nah, sudah Kak, adik-adik semua sudah pintar-pintar di rumah. Amin. Dan selanjutnya kita akan berdoa tutup dan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih firman yang kami boleh dengarkan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang mendengarkan, memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini kami mau berdoa buat pergumulan dunia ini, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kasih Tuhan yang memulihkan keadaan ini agar kami bisa hidup normal lagi. Kami mau berdoa buat mereka yang sudah terpapar virus ini, yang dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi. Biarlah Tuhan memberkati makanan dan minuman obat-obatan yang diberikan kepada mereka, agar itu semua menjadi sumber kekuatan buat mereka. Kami mau berdoa buat tim medis, tim dokter, para relawan yang berada di garda terdepan. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam upaya mereka menyembuhkan pasien yang ada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati bangsa Indonesia agar keadaan bangsa Indonesia bisa pulih kembali. Kami mau berdoa buat pemerintah kami, dari Pak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri terkait, para aparat keamanan yang membantu dalam penanganan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar kebijakan keputusan yang mereka ambil seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, terlebih khusus gereja kami GPI Benowo. Kiranya gereja ini bisa menjadi wadah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa juga buat Bapak Pendeta Jeffrey Antone Minto yang Tuhan utus ke tengah jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya di gereja kami dan dimanapun Engkau pergi dan utus dia. Memberkati kehidupannya bersama istri tercinta dan anak terkasih. Kami mau berdoa juga buat pengurus-pengurus pelkat, unit-unit misioner, majelis-majelis yang ada, pegawai gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dibesarkan.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus buat Pelkat PAGP IB Benowo. Tuhan berkati Pelkat ini agar semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kami mau berdoa juga buat anak-anak layan yang saat ini mengikuti sekolah online. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan dan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka tetap setia, sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat orang tua kami, kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mereka, lindungi dan sertai mereka. Memberkati juga kakak layan, pengurus yang ada, kiranya pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah menjadi doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, kita akan menyanyi Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Silakan Kak Feli. Persembahan. Jadi persembahannya adik-adik boleh disiapkan sambil mempersiapkan persembahan, karena tadi dijelaskan ya. Untuk persembahan masih sama. Kalau kita nanti akan masukkan ke dalam amplop dulu ya Kak ya. Lalu ditandai untuk tanggal 8 November. Nah, nanti kasih aja ke orang tua, dari orang tua yang akan memberikan ke pihak gereja. Sudah siap semuanya? Kita langsung sama-sama nyanyikan lagu Bila Topan Keras. Persembahan kita, siapkan hati dan pikirannya ya adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih dan kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang sudah Kau limpahkan kepada kami dan juga keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami pula telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang sudah diberikan oleh setiap tangan-tangan ini Tuhan, boleh Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus boleh lipat gandakan berkat dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, yang tidak seberapa, biarlah boleh menjadi Tuhan alat-Mu untuk membangun, memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik berdiri. Silakan berdiri. Lagu penutup kita pada pagi hari ini, Tinggallah dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada
tanpa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.